siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Livia Trijayanti dalam mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Baik pemirsa, pada pertemuan minggu ini yaitu kita melanjutkan membahas dari kelompok 5, di mana sebelumnya ini kita mengadakan ujian tengah semester dan kebetulan juga para pemakalah ini diundur dan diganti ke minggu. Oke, pada pertemuan kali ini yaitu membahas tentang penerapan Computer Assisted Reporting atau CAR dan jurnalisme data dalam efisiensi manajemen produksi berita di divisi pemberitaan. Penerapan Computer Assisted Reporting atau CAR dalam efisiensi produksi berita Computer Assisted Reporting merupakan inovasi penting dalam praktik jurnalistik modern yang dimana menggabungkan teknologi komputasi dengan metodologi ilmu sosial dalam proses peliputan dan penulisan berita. Konsep ini yaitu pertama kali diperkenalkan oleh Philip Meyer melalui karyanya Precision Journalism yang menekankan penggunaan pendekatan kuantitatif dan statistik dalam mengungkapkan fakta sosial secara objektif. Dalam hal ini, CAR atau CAR bukan sekedar alat bantu atau tools untuk mempercepat kerja redaksi, tetapi juga mencerminkan pergeseran epistemologis dan cara jurnalis memahami dan membangun realitas berita. Jika jurnalisme tradisional ini beroperasi berdasarkan paradigma naratif ya. Jadi maka CAR ini memperkenalkan logika baru yaitu Big Data Show. Pergeseran ini menggambarkan transformasi dari jurnalisme berbasis intuisi menuju jurnalisme berbasis data, yaitu empiris dan analisis sistematis. Dengan demikian, CAR ini tidak hanya meningkatkan efisiensi teknis, tetapi juga mengembangkan otoritas epistemik jurnalis, yaitu dari pengamatan menjadi analisis data sosial. Nah, dalam konteks ini, CAR ini dapat dipahami sebagai bentuk epistemik shift, yakni pergeseran cara jurnalisme mengetahui, memverifikasi, dan juga meyakinkan publik tentang kebenaran suatu fakta. Jadi dalam praktik newsroom juga, penggunaannya ini perangkat lunak seperti spreadsheet, database management system, yang dimana program analisis ini statistik seperti SPSS atau Python hanyalah manifestasi teknik dalam perubahan yang lebih dalam, yaitu integrasi metodologi ilmiah ke dalam praktik jurnalistik. Ya, menurut Brent Houston menyebut bahwa pendekatan ini memperluas peran jurnalis ya sebagai peneliti sosial yang bekerja di bawah tekanan waktu, yaitu artinya CAR ini menggabungkan logika ilmiah dengan tuntutan jurnalistik dengan cepat, akurat, dan relevan. Jadi contohnya ini penerapan nyata terlihat pada Tempo Media Group yang dimana menjadi pelopor penerapan CAR dan jurnalisme data di Indonesia. Dalam penelitian Aspiral dan Maharani, yaitu Tempo tidak hanya meningkatkan efisiensi waktu kerja redaksi hingga 40%, tetapi juga mengubah pola kerja jurnalistik menjadi berbasis bukti, yaitu evidence-based journalism. Di mana di sini ini data bukan lagi sekedar pelengkap berita, melainkan fondasi argumentatif dan juga yang menentukan arah narasi. Tempo juga menunjukkan bahwa integrasi CAR ini dapat memperkuat fungsi watchdog, yaitu media dengan menelusuri anomali kebijakan dan taktik korupsi, yang dimana melalui analisis data yang terbuka atau open data.
Namun, adopsi CHR ini menghadapi tantangan epistemologis yang dimana kultural dan signifikan, yaitu sebagai besar redaksi masih memperlakukan CHR ini sebagai teknologi tambahan. Jadi bukan paradigma berpikir baru, tapi Houston juga menegaskan bahwa hambatan utama ini bukan pada keterampilan mengoperasikan perangkat lunak, tapi juga pada kesenjangan dalam data literasi, kemampuan untuk memahami, menafsirkan, dan juga mengkritis data. Ini adalah bentuk kesenjangan epistemik ya, bukan sekedar teknis. Jadi wawancara atau wartawan ini dituntut untuk menguasai computation, yaitu memahami bias dalam dataset, serta memiliki kemampuan untuk menginterogasikan data secara kritis agar tidak terjebak dalam datarismenis. Ya. Tantangan lain juga ini terletak pada dimensi etika ya, di era di mana informasi publik ini banyak diperoleh melalui web scraping atau kebocoran dokumen digital. Jadi jurnalis harus menghadapi dilema moral baru, bagaimana menggunakan data secara bertanggung jawab tanpa melanggar privasi atau memperkuat bias algoritmik ya. Workman mengingatkan bahwa jurnalisme digital ini harus menyeimbangkan antara hak publik untuk tahu dengan kebijakan atau kewajiban menjaga integritas ke individu dan kelompok rentan. Serta dengan demikian CHR ini memerlukan bukan hanya keahlian teknis, tapi juga kepekaan dalam mengelola data sebagai bahan berita. Jadi demikian berita yang akan saya sampaikan di kali ini dari kelompok 5. Saya Fitri Jayanti.